Selamat datang Ibu Sri Mulyani. Saya adalah orang yang sangat mengagumi Ibu Sri Mulyani. Saya tidak ada orang di bumi ini yang bisa mendapatkan prestasi seperti ini. Saya pernah melihat Ibu waktu menyanyikan lagu di Katolik Kristen. Saya adalah di keluarga seniman Ibu. Saya bisa memberikan angka Ibu untuk bernyanyi itu 97. Jadi angka itu menurut saya tidak bisa dicapai kalau orang yang bukan profesional. Dan saya melihat Ibu sangat charming. Dan juga ngomong bicara Ibu sangat sopan. Maka Ibu pun saya ibaratkan ada seorang wanita yang saya ketemu sangat sempurna. Wanita itu namanya Emni. Sedemikian terkesannya saya dengan Ibu itu, sehingga saya menciptakan sebuah lagu. Judulnya sesuai dengan nama Ibu, yaitu Emni. Nah, ada motor. Jadi sekalian saja saya memperkenalkan lagu ciptaan saya supaya terekam dengan baik di Facebook maupun di YouTube. Saya pernah Ibu membuat satu dokumen, The Richest Creation from Mario Beni. Saya cetak 1000 eksemplar di studio rekaman yang sudah puluhan tahun. Ternyata setelah 10 tahun tidak bisa diputar lagi. Saya terus terang kecewa dengan Republik ini. Tidak mengerti berapa nilainya arsip yang tidak bisa dinilai dengan uang seberapa pun kalau sudah hilang. Ya, sudahlah. Jadi memang pengarsipan di negeri ini, Bu, ya harus diperbaiki. Kembali, Bu, dengan tadi yang saya katakan, Ibu sangat mendekati dengan seorang wanita yang bernama Emni. Sampai saya menciptakan khusus lagu untuk dia. Lagunya begini. Emni, you look so beautiful
make me fall in love with you. And me, you talk so tenderly, make me always remember you. How can I tell to you? Could we live life together with you? Could be happening to me together with you. How can I tell to you? Could we live life together with you? Could be happening to me together with me. Ya, pasti Sri mungkin memberi tepuk tangan buat saya. Terima kasih Bu Sri. Ya, saya pun juga sebenarnya Ibu Sri pernah ke kantor Ibu yang sudah berumur sekarang ini 69 tahun. Mungkin bisa saja dalam situasi kondisi seseorang datang dengan tenaga yang ada pada dia. Jadi saya masuk ke kantor Ibu, lalu saya datang dengan cara yang sopan, bicara dengan front office Ibu, Mbak, tolong kasih tahu sama Ibu, bila ada Ibu punya waktu, saya adalah the king of kerajaan 1000 tahun yang tertulis di Alkitab. Anggaran saya punya negara itu lebih kurang 12.000 triliun, jauh lebih besar dari RAPBN negara. Jadi tolong sampaikan, kalau Ibu berkenan dan punya waktu, berikanlah saya waktu untuk bertemu dengan Ibu. Ibu bisa tahu apa jawaban dari Bapak Ibu punya followers? Begini Bu, saya siap. Tidak bisa, sini ada aturan. Ibu, Bapak kirim, masukkan kembali itu surat tertulis. Saya pernah membuat pedoman, Ibu Bapak. Etika kita di dalam berbicara satu dengan yang lain. Bila seseorang datang kepada kita, yang datang itu adalah makhluk Tuhan. Kita sebagai yang didatangi harusnya bersikap, apa gerangan ya, kenapa dia kesini? Pasti ada sesuatu. Jadi coba poin pertama, di dalam kita bertemu dengan seseorang, bersikap mendengarkan secara apik, apa bukan apa kata-katanya saja. Kita harus menelitik di dalam kata-kata itu ada apa. Dan ada beberapa lagi Ibu. Poinnya ada 9 sebenarnya. Sayang saya punya buku pedoman itu saya sudah tulis.
kemarin saya cari tidak ketemu. Ya, itu hanya sebagai renungan ibu. Menurut saya, setiap front office, setiap tamu yang datang, Bu, Bapak, silakan masukkan nama, nomor telepon. Siapa tahu belum apa-apa orang itu sudah meninggal, kan repot. Jadi catatlah nama orang itu sesuatu, kemudian apa yang disampaikan, apa yang diinginkan, ditulislah di buku tamu itu. Bu, ini masalah kecil, tapi ingat, Bu, orang jatuh karena kulit pisang, hal kecil. Negara ini penuh dengan kesalahan-kesalahan kecil dan tidak bisa diberi feedback. Karena itu saya membuat lagu. Semua orang sudah pada nggak beres, sudah pada gila. Di semua aspek, Bu, di semua kehidupan sudah tidak ada yang beres. Saya pernah ke puskesmas. Saya, Ibu, boleh dikatakan sebagai pengembara yang makan apa adanya, yang maksudnya ya kalau orang kasih itulah yang kita makan, itulah rezeki. Karena dengan segala keadaan yang ada, bukan saja di ATM uang saya nol, Bu. Uang 10.000 pun saya yang ada pada saya diminta anak ini 2.000, ini 2.000. Saya pegang apa, Bu? Untung anak saya, Bu, sangat mengkhawatirkan saya. Dia memberikan saya makan tiap hari. Itulah gantungan hidup saya. Saya pikir, Ibu, setiap uang ada 5.000, 10.000. Anak-anakku nak makan, tak jadi belanja, Bu. Kemarin 5 Desember yang lalu, Bu, ulang tahun saya. Bu, ini adalah satu pelajaran untuk semua orang. Setiap kita bertindak, cobalah dipikir matang-matang. Caranya begini, Bu. Saya kan
tahun. Jadi ada alternatif kan Bu, membagi kue, membeli makanan siang, dan di tahun 2009 yang pada waktu COVID datang, 2019, saya sebenarnya ulang tahun dengan memanggil kira-kira 100 orang. Ibu bisa rasain Bu, 100 orang loh Bu. Ada makanan besar, makanan kecil, ada buah-buahan. Saya minta di paroki saya sendiri. Mereka tidak terima. Saya nggak ngerti Bapak. Di gereja pun ada mafia. Padahal saya sudah ngomong dengan romo kepala. Bu, saya kasih tahu itu sedikit. Umat Katolik di Kelapa Gading 30.000. Gereja saya besar Bu, satu di Yakobus, satu di Paigon, kapasitas 5.000, 2.000, berapa itu? 3.000. Untuk ke gereja seminggu sekali itu saja Bu, umat tidak tertampung. Lalu saya ketemulah, saya punya warga, saya juga di Katolik itu sama Bu. Kalau di Indonesia ini ada RT, ada RW, di gereja Katolik itu juga begitu. Ada yang dinamakan ketua lingkungan dan ada ketua wilayah, RT, RW. Jadi saya 2 kali menjabat ketua lingkungan, 2 kali menjabat ketua wilayah. 2 periode, sama kayak catatan presiden di Indonesia. Jadi ketemulah satu umat saya di Tampak Siring, ikutin gereja GBI. Saya dulu sama dia sangat akrab. Pada waktu saya jadi ketua lingkungan, tugas saya pertama Ibu, saya datangin satu persatu umat saya. Dengan saya datang, saya bisa merasakan kondisi keluarga itu bagaimana. Jadi ibu ini dia merasakan, setelah itu dia tidak mendapatkan attachment, jadi dia larilah ke gereja GBI. Lalu saya laporlah ini Bu sama romo kepala saya. Romo cuma 2-3 orang, umat 30.000. Tidak ada attachment. Coba ibu pikir Bu, kalau warga Katolik yang 30.000 di Kelapa Gading, kita adakan bimbingan, pertemuan sekali seminggu, selain yang ke gerejanya Ibu. Berapa banyak saya butuh ruangan Bu? 30.000 Bu. Saya punya waktu tinggal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Jadi saya harus memastikan dalam 5 hari 30.000 kita bisa ketemu muka. 30.000 dibagi 5, 6.000 mati
saya harus mencari ruangan 6.000 orang atau 1.000 orang kali 6 untuk adanya pembinaan bimbingan kepada anggota, Bu. Saya sudah merencanakan sama Romo kepala saya mau membuat orang berhikmat yang saya singkat menjadi OMA. Jadi saya mau bikin persekutuan OMA Mariani. Di mana di dalam persekutuan itu, Ibu? Kita kan nanti bergaul, Bu. Sehingga karena tadi saya sudah mengatakan kepada Ibu, banyak hal-hal kesalahan yang terus-menerus terjadi di masyarakat dan tidak ada satu orang pun yang membimbing ke arah yang benar. Ya, sudahlah Ibu. Saya memasukkan surat membuat berita di sekretariatnya KAD. Pastor kepala sudah tanda tangan, tidak bisa. Itulah yang terjadi. Bu, saya pergi ke salah satu, saya nggak mau sebut namanya, Bu. Saya lihat kebaktian. Khotbahnya begini, Bu. Maaf, Bu. Bah, pulang, Bah. Khotbahnya begini. Mana ada yang tahan tiap wanita. Malaikat pun juga tidak tahan. Waduh, ini juga sudah menyimpang kan? Ya, itulah sedikit peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia. Nah, saya kesini, Ibu, mempunyai suatu rencana, program yang besar. Ibu, saya dalam tutorial berbicara dengan kursi kosong Bapak Jokowi, diharapkan Bapak Jokowi mengkolek dana persepuluhan umat Katolik Kristen yang ada 1.000 triliun per bulan. Bu, yang tadi saya cerita, saya tidak pegang uang sepeser pun. Saya sudah memperlihatkan di dalam tutori itu 30 meter persegi, Bu. Solar cell dipasang di atap menghasilkan 3,3 juta. Berarti setiap 100.000 meter persegi mendapat 10 juta. Rumah saya 250 meter. Saya bisa dapat 25 juta sebulan dengan pemasangan solar cell. Ya, solar cell saya bisa pinjam ke bank dengan termen 3 tahun atau 2 tahun. Itu gampang. Dan saya tiap bulan dapat duit. Tetapi ada masih yang lebih baik.
Uang dari persepuluhan dari G20 adalah yang pertama bukan membayar utang negaranya, tetapi memasang solar cell di seluruh rumah-rumah negara-negara berkembang, di mana setiap 100 meter yang punya rumah lebih kurang dapat 10 juta. Sekarang begini Ibu, uang dari persepuluhan kita pasang 200 meter persegi setiap rumah. KPM membayar 10 juta yang uangnya setiap bulan sudah ditransfer, dipotong pajak Ibu yang 5 juta. 5 juta kena 15% Bu. Itu jadinya tadi berapa ya? 3,75 triliun. 3,75 triliun pajak yang masuk ke Ibu. Coba nanti Ibu cek. Jadi saya mengharapkan Ibu, janganlah kami rakyat ini begitu susahnya duit 1.000, 2.000, 10.000 itu. Yang padahal dengan satu program ini saja saya punya duit 10 juta lah minimum. 10 juta jauh lebih cukup. Jadi saya mohon Ibu yang nanti memegang uangnya, dan saya sudah mengarahkan uangnya itu untuk apa? Berarti dunia ini menjadi lebih indah dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih.